Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum Bu Guru akan menjelaskan materi, coba anak-anak perhatikan ada gambar apa pada halaman 37. Perhatikan, ada 4 gambar. Kalau dilihat, gambar ini adalah gambar berseri, yang artinya itu saling berkesinambungan. Gambar pertama, anak-anak lihat gambar apa di sini? Ya, ada Edo, Beni, dan Udin sedang bermain pasir. Kemudian di gambar kedua, ini ada Beni sedang mencuci tangan. Dan Edo tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, dia mengambil makanan. Yang gambar ketiga, anak-anak itu sedang makan bersama. Gambar keempat, ada Edo yang sakit ditengok oleh Udin dan Beni. Kira-kira Edo ini sakit kenapa ya? Apakah anak-anak tahu? Iya, betul. Edo sakit karena dia tidak mencuci tangan dulu sebelum makan. Padahal sebelumnya Edo sudah bermain pasir dan tanah. Kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, pada gambar seri di atas, apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Iya, betul, si Edo ternyata tidak mencuci tangan terlebih dahulu ketika makan, sehingga ada kuman-kuman yang ikut masuk ke dalam perutnya sehingga dia mengalami sakit. Nah, sekarang kita akan mempelajari aturan sebelum makan. Ada gambar makanan yang ditutup dengan tutup saji. Ada Siti yang sedang mencuci tangan dan Siti sedang berdoa sebelum makan. Ada bacaan aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini dilakukan agar makanan tidak dihinggapi oleh lalat dan hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan itu menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa itu untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Makanlah sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Anak-anakku ingat apa tidak? Sikap bersyukur itu pengamalan sila keberapa? Iya, benar. Pengamalan sila yang pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah anak-anak sudah melakukan hal tersebut? Berdoa sebelum makan, berdoa sesudah makan, dan makan sesuai kebutuhan. Berarti anak-anak sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Kita
Kita lanjutkan. Di sini ada sebuah tugas. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan. Lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Berarti kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kamu lakukan sebelum makan. Selanjutnya, ayo berlatih. Ada gambar. Gambar apa ya? Ini adalah gambar peternakan sapi. Ada gambar orang yang sedang memerah susu sapi. Susu sapi diolah di pabrik menjadi susu kemasan, susu UHT, susu bubuk yang biasanya dijual di toko-toko. Perhatikan ya. Susu sapi ini adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Kita baca bersama ya. Perusahaan A menghasilkan, dibaca berapa ini? Iya, 1.200 kotak. B, 3.000 kotak. C, 4.800 kotak. D, 3.250 kotak. Dan E, 2.200 kotak. Coba dari daftar di atas, kira-kira perusahaan mana yang paling banyak menghasilkan susu? Lihat, paling banyak. Paling banyak itu angkanya harusnya paling besar. Anak-anak lihat pada angka pertama dari setiap perusahaan. Ini 1, 3, 4, 3, 2. Yang paling banyak itu yang paling besar, yaitu angka berapa? Nilainya yang paling besar, yaitu 4. Jadi, Ibu 4 ya? Iya, perusahaan yang menghasilkan susu kemasan paling banyak adalah perusahaan C, yaitu 4.800 kotak. Kalau yang paling sedikit, berarti yaitu yang angka 1 di depan, yaitu 1.200. Yaitu perusahaan A. Anak-anakku paham? Baik. Sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlah susu kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Cara menyelesaikannya seperti ini. Perhatikan ya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah semuanya kalian tulis seperti ini. 1.200 ditambah 3.250 dengan cara susun. Ingat, nilai tempatnya juga harus sama, harus lurus antara bilangan yang atas dengan yang bawah. Angka paling belakang ini namanya satuan. Satuan harus lurus dengan satuan. Puluhan harus lurus dengan puluhan. Ratusan harus lurus dengan ratusan. Ribuan harus lurus dengan ribuan. Baru kita jumlahkan. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 2, 4. 1 ditambah 3 berapa? 4. Sehingga jumlah perusahaan A dan D menghasilkan 4.450. Selanjutnya, anak-anakku selesaikan soal berikut ini ya, pada tugas yang akan dikirimkan oleh Bu Guru. Iya.
Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.